Manchester City bakal bangun patung untuk Kevin De Bruyne di Etihad Stadium. Klub Premier League, Manchester City memutuskan untuk membuatkan tribut besar bagi Kevin De Bruyne. Mereka berencana untuk membangun sebuah patung untuk sang gelandang di Etihad Stadium. Seperti yang sudah diketahui, De Bruyne merupakan salah satu sosok krusial bagi Manchester City. Sejak bergabung dengan The Citizens, ia berkontribusi besar membawa Manchester City memenangkan sejumlah trofi bergengsi. Setelah 10 tahun mengabdi, De Bruyne membuat keputusan besar dalam karirnya. Ia mengonfirmasi akan meninggalkan Manchester City di musim panas nanti. Manchester City dilaporkan akan membuat tribut besar bagi De Bruyne. Sang gelandang akan diberikan patung yang dibangun di Etihad Stadium nanti. Kabar Manchester City akan membangun patung untuk De Bruyne dihembuskan oleh Fabrizio Romano. Jurnalis kenamaan Eropa itu menyebut bahwa Manchester City akan membangun sebuah patung bagi sang gelandang sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi yang ia berikan pada The Citizens. Nantinya patung itu akan dipajang di luar Etihad Stadium. De Bruyne akan menjadi pemain Manchester City ke-7 yang memiliki patung di Etihad Stadium. Dalam pernyataannya, Guardiola menyebut bahwa dirinya sangat yakin patung untuk De Bruyne hanya tinggal menunggu waktu. Aku berani bertaruh dengan uang yang banyak bahwa itu akan terjadi. Itu sudah pasti, meski sebenarnya aku belum tahu. Tapi tentu saja, ayolah, dia pantas berada di level ini. Prediksi Manchester United vs Manchester City tanggal 6 April tahun 2025. Manchester United dan Manchester City akan bertemu di Old Trafford pada pekan ke-31 Premier League 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester United vs Manchester City ini dijadwalkan kick-off Minggu, tanggal 6 April tahun 2025, jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Derby Manchester ini bakal menjadi salah satu penentu arah perjalanan musim kedua tim yang bertolak belakang. Man United masih berada dalam masa transisi di bawah pelatih anyar Ruben Amorim. Sementara itu, Man City berambisi menjaga konsistensi demi mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Dengan kondisi terkini di klasemen dan performa masing-masing, duel ini diprediksi berlangsung sengit. Namun, keunggulan masih condong ke tim tamu. Man City lebih stabil, sementara Man United masih mencari jati diri. Skuad asuhan Josep Guardiola datang ke Old Trafford dengan kepercayaan diri tinggi usai menang 2-0 atas Leicester City. Dalam 5 laga terakhir, The Citizens mencatat 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya sekali kalah. Meski Man City lebih diunggulkan secara performa, Man United punya modal psikologis dari pertemuan sebelumnya. Pada pekan ke-16 lalu, mereka menang 2-1 di Etihad Stadium. Prediksi starting 11 Man City: Ederson, O'Reilly, Gvardiol, Diaz, Nunes, Gundogan, Gonzalez, Doku, Grealish, Savinho, Marmoush. Pep Guardiola dan Ruben Amorim berada di antara manajer paling jelek. Baik Manchester United maupun Manchester City telah mengalami kampanye yang buruk dan mantan gelandang Arsenal dan Chelsea Emmanuel Petit percaya mereka termasuk dalam kelompok bos terburuk Liga Premier Inggris, bersama dengan Ange Postecoglou dari Tottenham. United siap menghadapi musim Premier League terburuk mereka, membutuhkan 22 poin dari 8 pertandingan terakhir mereka untuk menghindari rekor poin terendah di Liga, sementara perjalanan City untuk meraih 4 gelar berturut-turut tampaknya akan terhenti secara tiba-tiba. Petit menegaskan bahwa kedua manajer bisa melakukan lebih banyak untuk memperbaiki nasib tim mereka. Sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa manajer yang paling mengecewakan musim ini sejauh ini adalah Pep Guardiola, tetapi saya pikir dia termasuk dalam kelompok itu. Saya akan menempatkan Ange Postecoglou dalam kelompok itu, meskipun saya pikir dia bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas situasi di Spurs. Saya akan menunjuk Amorim di Manchester United, tetapi saya pikir dia mengikuti jejak begitu banyak manajer yang gagal di Manchester United. Apakah Amorim bertanggung jawab atas kekacauan di Manchester United?
Saya tidak berpikir begitu, masalahnya jauh lebih dalam daripada di ruang ganti. Gary Neville prediksi derby Manchester berakhir tanpa pemenang. Legenda Manchester United, Gary Neville memberikan prediksinya terkait laga derby Manchester nanti malam. Ia menyebut laga ini kemungkinan besar berakhir tanpa pemenang. Malam ini, Premier League menggelar sebuah laga akbar di Old Trafford. Mereka mempertemukan dua tetangga, Manchester United dan Manchester City, untuk memperebutkan 3 poin di Old Trafford. Jelang laga ini, Manchester City sedikit lebih diunggulkan ketimbang tuan rumah. Pasalnya performa mereka sedikit lebih baik ketimbang setan merah belakangan ini. Namun Neville menilai bahwa laga ini tidak akan berakhir dengan kemenangan salah satu tim. Ia menilai Man United bisa menahan imbang City di laga tersebut. Ia menilai Man United punya rekam jejak yang bagus melawan tim-tim besar, sehingga mereka bisa mempersulit City di partai ini. United selalu bermain dengan baik di partai-partai besar di musim ini. Melawan Arsenal, Liverpool dan City, mereka tampil dengan bagus di musim ini. Saya rasa pertandingan ini akan berakhir imbang dengan skor 2-2. Pep Guardiola berharap Kevin De Bruyne tetap bermain sepak bola di klub lain, tetapi titip pesan ini. Kevin De Bruyne, gelandang bintang Manchester City, dilaporkan telah memutuskan untuk meninggalkan klub di akhir musim 2024/2025. Kontraknya yang akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2025 menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan ini. Menanggapi isu kemana De Bruyne bakal melanjutkan karirnya, Pep Guardiola berharap sang gelandang tetap bermain sepak bola alias tidak pensiun. Namun, ia menetapkan satu pesan penting. Masih dalam kesempatan yang sama, Pep Guardiola mengaku sudah diberitahu langsung bahwa De Bruyne akan meninggalkan Man City. Saya tidak tahu. Saya pikir dia harus memutuskan, kami harus berbicara. Karena sekarang dengan Piala Dunia ini adalah hal baru, dan masa berakhirnya kontrak. Semoga dia bisa terus bermain sepak bola di tempat lain, dan itu tergantung pada risiko bermain di sana, kontrak, cedera, atau masa depan. Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya pikir klub harus berbicara dengannya atau dia harus mengatakan apa yang ingin dilakukannya. Saya sudah tahu, beberapa hari yang lalu, ini bukan sesuatu yang Anda putuskan begitu saja, seperti bangun pagi dan berkata, Kevin akan memperpanjang kontrak, atau Kevin tidak memperpanjang kontrak. Ini bukan tentang itu. Dia telah terlibat selama 1 dekade penuh, kecuali saat libur, jeda internasional, atau liburan. Setiap hari kami bersama, dan sekarang memikirkan bahwa semuanya akan berakhir, sungguh sulit membayangkannya.